Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika di kelas 11 semester 3, yaitu materinya persamaan dan fungsi kuadrat gitu ya. Apa itu persamaan dan fungsi kuadrat? Persamaan kuadrat itu nanti bentuk umumnya seperti ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A ini namanya koefisien x kuadrat, kemudian yang di depan x itu namanya koefisien koefisien x, dan ditambah c sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, C adalah bilangan real. Contohnya, nah, 2x kuadrat dikali x ditambah 3. Nah, ini nanti disebut A. A-nya adalah 2, kemudian yang ini 7, negatif 7, nanti B-nya negatif 7, kemudian yang C-nya nanti 3. Begitu ya, bentuk umum persamaan kuadrat itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Oke. Menentukan akar-akar. Jadi kalau kuadrat itu pasti ada akarnya, begitu ya. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada tiga tipe menentukan, tiga cara menentukan persamaan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu faktorisasi, kemudian melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu biasanya disebut rumus, populernya dia disebut rumus ABC. Kita nanti bahas satu-satu. Untuk faktorisasi dulu. Faktorisasi itu nanti jika diketahui persamaan kuadratnya ya, nanti untuk memfaktornya dicari dua bilangan yang hasil kalinya A sama C, nanti hasil kalinya A dan C. Kemudian kalau dijumlah nanti hasilnya B itu yang di tengah ya. Kalau untuk melengkapkan kuadrat sempurna, koefisien x kuadrat nanti harus satu begitu. Kalau tidak satu berarti nanti dibagi dulu biar supaya satu nanti. Kemudian tambahkan kedua ruas dengan setengah dari kuadratnya, ditambah nanti kalau sudah koefisien x kuadratnya kedua ruas nanti ditambah setengah, ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien x-nya. Ruas kiri menjadikan nanti ruas kiri jadi kuadrat sempurna, yang ruas kanan nanti disederhanakan begitu ya. Kemudian kalau rumus ABC itu nanti seperti ini bentuk rumusnya, x1 x2 nanti bisa untuk x1 ketika ini plus, x2-nya ketika ini diganti negatif, begitu, diganti kurang begitu ya. X1 x2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang faktorisasi dulu ya. Faktorisasi. Oke. X kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0. Dicari dua bilangan yang hasil kalinya. Satu itu berasal dari sini ya. Dari A-nya, koefisien A-nya, 6-nya berasal dari sini karena A kali C, berarti 1 kali 6 itu 6, begitu. Jumlahnya negatif 7, jumlahnya itu yang B sini. Berapakah bilangan? Dua bilangan itu yang kalau dikali hasilnya 6, dijumlah hasilnya negatif 7, yaitu negatif 1 dan negatif 6. Jadi masuk ke sini. Ini negatif 1, X negatif 1, ini X dikurangi 6, begitu ya. Kemudian ini disama dengankan 0, X dikurangi 1 sama dengan 0, atau X dikurangi 6 sama dengan 0. Gitu. Ini pindah ruas ke sana, jadi X-nya sama dengan 1. Ini min 6-nya pindah ruas, jadi X-nya sama dengan 6. Jadi X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0 itu akar-akarnya 1 dan 6. Gitu. Contoh lainnya, jika di depan x kuadratnya itu tidak angka 1, 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dicari dua bilangan yang hasil kalinya 2 berasal dari sini A, dikali 2 berasal dari sini C, sama dengan berarti kan 4, jumlahnya adalah 5. Jadi, dua bilangan
siapa dan siapa jika dikali hasilnya 4 dijumlah hasilnya 5, yaitu 1 dan 4. Nah, berhubung di sini ada 2x kuadrat, maka kita taruh di sini 2x begitu ya. Oke, berarti ini 2x, satunya masuk karena plus ya, ini ikuti plus ya, ini juga plus begitu. Kalau ini tadi negatif berarti ini kan ngikuti negatifnya. Jadi 2x plus 1 sama dengan 0 atau 2x plus 4 sama dengan 0. Ini pindah ruas berarti 2x sama dengan min 1 berarti x-nya min setengah. Kemudian ini juga pindah ruas 2x sama dengan min 4 berarti x-nya negatif 2. Itu ya, jadi nanti akar-akarnya itu negatif setengah dan negatif 2. Oke. Sekarang melengkapkan kuadrat, diketahui x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Jadi ini dipindahkan ke sana. Jadi x kuadrat ditambah 4x sama dengan 5. Berarti ini koefisien x kuadratnya nanti 1. Kemudian ini koefisien x-nya itu 4. Nah, ini kan dikali setengah. Ini tetap kan? Tetap ditambahi setengah kali koefisien yang tengah ini dikuadratkan. Sama, kalau ruas kiri ditambah sekian ini berarti ruas kanan juga ditambah sekian ini. Oke, terus kemudian ini kan setengah kali 4 itu 2 kuadrat, berarti 2 kuadrat itu kan 4. Jadi x kuadrat ditambah 4x tambah 4 sama dengan 5 tambah 4 gitu. Nah, 5 tambah 4 itu kan 9. Nah, seperti ini. Nanti itu jadi kuadrat sempurna ya. Jadi ini 2. Langsung jadi 2 kuadrat begitu. Langsung x plus 2 kuadrat sama dengan 9. Nanti penyelesaiannya seperti ini. Karena ini kuadrat, jadi yang satu bisa plus, yang satu bisa min. Jadi x plus 2. Yang pertama itu plus 3, yang kedua negatif 3 baru. Setelahnya ini pindah, berarti x 1 dari 3 kurangi 2. Negatif 5 dari negatif 3 dikurangi 2. Gitu ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 itu 1 dan negatif 5. Gitu ya. Jadi setengahnya ini dikuadratkan untuk ditambah kanan kiri. Begitu ya. Kemudian rumus ABC. Rumus ABC seperti itu, x1, x1, 2 berarti min b plus minus b kuadrat min 4ac per 2a. Oke, contohnya 2x kuadrat plus 7x plus 5 sama dengan 0. Nah, ini a-nya 2, b-nya 7, c-nya 5. Begitu. Masukkan ke rumus aja, langsung masuk. Min 7 plus minus 7 kuadrat dikurangi 4. 4 karena rumusnya ya, 4AC, A-nya 2, C-nya 5, 2 karena rumusnya A-nya juga 2, bukan 2. Jadi kita operasikan seperti ini, 49 dikurangi 49. 49 dikurangi 40 kan berarti akar 9. Akar 9 itu 3 ya. Nah, nanti X1, X2-nya juga ini, yang satu pakai plus, yang satu pakai minus, begitu. Ini berarti min 4 per 4 min 1, kemudian kalau ini kan min 10 per 4 min 2 setengah. Jadi akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x plus 5 sama dengan 0 itu negatif 1 dan negatif setengah. Gitu ya. Terima kasih, semoga paham, sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.